Shalom adik-adik semuanya, kembali lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu GBI Cilengsi. Adik-adik bersiap-siap untuk memulai ibadah ya. Adik-adik, panduan untuk mengikuti ibadah online Sekolah Minggu. Yang pertama, jangan lupa adik-adik harus berpakaian rapi dan tentunya harus sudah mandi ya. Dan yang kedua, adik-adik tidak boleh tidur, tidak boleh makan dan minum, serta tidak berlari-larian pada saat ibadah berlangsung. Dan yang terakhir, tentunya adik-adik juga harus bersemangat mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Selamat beribadah! Shalom adik-adik, mari kita memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan Yesus, dan ikutin gerakan kakak-kakaknya ya.
untuk hari ini Tuhan, berikan kami Tuhan kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami Kau berikan kesempatan Tuhan untuk kami beribadah Tuhan, meskipun kami saat ini beribadah di rumah kami masing-masing. Kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu Tuhan atas setiap berkat kemurahan yang Kau berikan bagi kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Kau buka hati kami Tuhan, Roh-Mu mengurapi kami semua Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan dapat tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah. Dan dengan kiranya Tuhan, kami dapat mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan, dengan fokus Tuhan, dan tetap kami mengarahkan hati kami kepada-Mu. Dan kami siap menerima firman-Mu pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Shalom hari ini semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa, sehat dan kuat, puji Tuhan. Nah adik-adik, meskipun sampai dengan hari ini kita masih beribadah di rumah dan kita masih beribadah secara online, tapi kita tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Markus 12 ayat 41 sampai 44. Adik-adik boleh mengambil Alkitabnya. Kita buka firman Tuhan dalam Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44 dengan judul Persembahan Seorang Janda Miskin. Nah adik-adik, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberikan dalam jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin dan ia memasukkan 2 pesen, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnyalah murid-muridnya dan Yesus berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang yang masukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka memberikan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Adik-adik, Tuhan Yesus sangat memuji persembahan janda miskin ini. Padahal janda miskin ini hanya memberikan sedikit sekali uangnya kepada Tuhan, karena janda miskin ini hanya punya sedikit uang yang dia berikan kepada Tuhan Yesus. Kenapa ya Tuhan Yesus ini memuji perbuatan dari janda miskin ini? Kira-kira adik-adik tahu nggak jawabannya? Ya, karena janda miskin ini menyenangkan hatinya Tuhan Yesus Kristus. Kenapa sih sampai Tuhan Yesus senang dengan perbuatan janda miskin ini? Yang pertama tadi adik, janda miskin ini memberikan seluruh apa yang dia milikinya kepada Tuhan. Dia memberikan seluruh nafkahnya untuk persembahan kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah yang kedua, janda miskin ini memberikan dengan semangat, dengan ucapan syukur, dengan ketulusan, memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, meskipun saat ini kita masih berada di rumah, kita masih beribadah di rumah masing-masing secara online, tapi kita juga bisa adik-adik menyenangkan hatinya Tuhan, sama seperti
beribadah sekolah minggu secara online. Itu juga sudah menyenangkan hatinya Tuhan Yesus. Adik-adik sudah memberikan waktu yang terbaik untuk beribadah sekolah minggu secara online di rumah. Adik-adik juga bisa menyenangkan hatinya Tuhan Yesus lagi. Dengan cara apa? Pada saat sekolah minggu online, adik-adik tetap fokus mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik tetap fokus untuk mengerti setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu. Adik-adik gak boleh lari-lari, gak boleh sambil makan, ataupun malah menonton TV pada saat mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik tetap masih semangat kan? Untuk sekolah minggu online, tentunya masih semangat kan? Nah, yang kedua adik-adik juga harus tetap semangat pada saat kakak guru mengajarkan untuk bernyanyi. Adik-adik juga harus mengikuti gerakan dari kakak guru. Adik-adik tetap semangat memuji Tuhan. Itu juga sudah menyenangkan hatinya Tuhan Yesus Kristus. Yang selanjutnya adik-adik, pada saat adik di rumah, adik-adik juga harus patuh dan taat terhadap orang tua. Jadi apa yang disuruh sama mama papa, adik-adik melakukannya dengan baik. Misalnya papa mama menyuruh adik-adik belajar, ya adik-adik harus belajar. Karena saat ini kan kita masih belajar di rumah juga. Jadi adik-adik juga harus belajar. Adik-adik juga harus menuruti apa yang mama papa katakan. Pada saat adik-adik disuruh membaca firman Tuhan di rumah pun, adik-adik juga harus mau membaca firman Tuhan. Berdoa di rumah, membaca firman Tuhan di rumah. Jadi apapun yang adik-adik lakukan, adik-adik harus patuh dan taat sama orang tua. Apa yang mereka suruh, adik-adik harus mengerjakannya. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang bagaimana kita menyenangkan hatinya Tuhan dengan cara kita memberikan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Dan yang kedua, bagaimana kita memberikan apa yang kita punya untuk Tuhan dengan ucapan syukur, dengan ketulusan hati, dan tetap semangat. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Tetap semangat di rumah ya adik-adik. Jaga kesehatan, tetap rajin belajar, rajin baca Alkitab, dan berdoa. Yuk kita semua berdoa. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, dan kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau jadikan kami anak-anak yang menyenangkan hati-Mu, memberikan waktu kami, bahkan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu. Dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh semangat dan ketulusan dari hati kami mau menyenangkan hati Tuhan Yesus Kristus. Jadikan kami Tuhan menjadi anak-anak yang baik dan benar di hadapan-Mu. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang mau menyenangkan hati kami sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan Kau berikan kesehatan kepada orang tua kami. Kau berikan hikmat daripada-Mu bagi kedua orang tua kami. Kau berkati kedua orang tua kami. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi teman-teman kami yang saat ini Tuhan sedang beribadah di rumahnya masing-masing. Kau berkati teman-teman kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, mari kita menghafal Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat nangka burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau,
Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, kisah Tuhan ada, selalu ingat. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah online pada hari ini, mari bersama-sama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.